Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estrinsi, NPM 19630089. Saya dari kelas 4P reguler pagi Banjarmasin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem input dan output pada SIG. Langsung saja. Jadi tahapan kerja SIG yang pertama yaitu masukkan data input, kemudian pengelolaan data, analisis data dan simulasi, dan yang terakhir yaitu adalah keluaran data atau data output. Langsung saja saya jelaskan. Yang pertama saya akan menjelaskan masukkan data atau data input. Jadi subsistem masukkan data bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Di dalam SIG, cara memasukkan data dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama penyaman, digitasi, dan yang terakhir yaitu tabulasi. Nah, masing-masing cara tersebut memberikan data dengan struktur dan karakteristik yang berbeda. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan satu penyiaman, yaitu proses pengubahan data grafis kontinu menjadi data grafis diskrit yang terdiri atas sel-sel penyusun gambar atau pixel. Penyiaman dapat dari sensor atau penyiaman data grafis analog atau peta. Kemudian yang kedua yaitu ada digitasi, yaitu proses pengubahan data grafis analog menjadi data grafis digital. Dari proses digitasi ini dihasilkan struktur data vektor. Data disimpan dalam bentuk titik poin, garis atau segmen, dan bidang area poligon. Kemudian tabulasi, yaitu pemasukan data atribut semua informasi dan grafis yang dirujukan pada posisi geografis melalui pembuatan tabel. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pengelolaan data, yaitu fungsi dari sistem pengelolaan data adalah untuk pengorganisasian data keruangan, pengambilan dan analisis data, memasukkan data dalam SIG, selanjutnya disimpan di dalam basis data atau database pada memori komputer. Jika diperlukan, data yang tersimpan dapat dipanggil, dikoreksi, dilakukan klasifikasi, pengharkatan, manipulasi dengan data lain, atau diproses dengan formula tertentu, sehingga diperoleh keluaran baru. Jadi data geografis mempunyai 3 komponen, yaitu lokasi geografis berupa lokasi absolut dan lokasi relatif. Kemudian atribut itu berupa data nominal, ordinal, interval, dan ratio, serta waktu yang menunjukkan saat data dimasukkan. SIG secara bertahap dibangun berdasarkan sistem pengelolaan basis data atau database management system. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan analisis data dan simulasi. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG dan berfungsi membedakan data yang akan diproses dalam SIG. Subsistem ini dapat digunakan untuk merubah format data, mendapatkan parameter, dan melalui proses dalam pengelolaan data dapat pula diketahui hambatan yang timbul. Salah satu kelebihan SIG adalah pada stimulasi dan menghasilkan informasi baru berdasarkan data yang ada. Oke, yang terakhir yaitu keluaran data atau data output. Subsistem ini berfungsi untuk menayangkan maupun hasil analisis data geografis secara kualitatif ataupun kuantitatif. Keluaran SIG dapat berupa peta cetakan hard copy, rekaman soft copy, dan tayangan display. Nah, jadi keluaran data ini dapat diwujudkan dalam bentuk grafik, peta, tabel, atau hasil olahan statistik. Melalui keluaran ini, pengguna dapat melakukan identifikasi informasi yang diperlukan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan maupun perencanaan. Nah, itu tadi proses output-input pada SIG. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.